Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang term dalam logika dan filsafat. Dalam logika dan filsafat, term adalah unsur dari suatu proposi atau pernyataan yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu. Term dapat merujuk pada objek, konsep, atau kelas. Berikut ini 3 term yang saya jelaskan beserta dengan contohnya. Yang pertama, ada term konkret dan term abstrak. Term konkret ini merujuk pada sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera atau berwujud nyata. Kalau term abstrak merujuk pada sesuatu yang tidak berwujud, yaitu semacam ide atau konsep, seperti itu. Contohnya, kalau term konkret itu meja, buku, kucing. Kalau term abstrak itu merujuk pada keberanian, cinta, dan keadilan. Term umum dan term khusus. Term umum mencangkup sekelompok objek atau individu dengan ciri-ciri yang sama. Term khusus merujuk pada individu atau objek tertentu dalam kelompok itu. Contohnya, term umum itu ada manusia, hewan, atau negara. Kalau term khusus, Socrates, kucing peliharaan saya, Indonesia. Yang terakhir ada term positif dan term negatif. Term positif itu menyatakan adanya suatu sifat dan objek. Sedangkan term negatif menyatakan ketiadaan atau penolakan terhadap suatu sifat ataupun objek. Contohnya, term positif, bijaksana, adil, dan berani. Sedangkan term negatif, tidak adil, bodoh, takut, seperti itu. Soal yang kedua. Soal kedua, itu ada sesat pikir atau logical fallacy. Pengertiannya itu adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen tampak tidak logis. Padahal sebenarnya cacat. Sesat pikir itu terjadi karena manipulasi bahasa, asumsi yang salah, atau lompatan logika yang tidak sah. Berikut ini saya jelaskan contoh berapa bentuk logical fallacy serta menghadapinya. Ad hominem. Ad hominem itu menyerang pribadi lawan daripada argumennya. Contohnya, jangan percaya pendapat si A soal ekonomi, bahkan dia tidak lulus kuliah. Padahal argumen si A bisa saja benar meskipun pendidikannya tidak tinggi. Seperti itu. Yang kedua ada straw man. Straw man itu menyalahartikan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contohnya, kita perlu mengurangi anggaran militer dan memprioritaskan pendidikan. B. Jika kamu ingin kita tidak punya pertahanan sama sekali, B membelokkan maksud si A. Seperti itu contohnya. Yang ketiga, false dilema, dikotomi palsu. Menganggap hanya ada 2 pilihan ekstrim, padahal bisa ada alternatif lain. Contohnya, kamu mendukung kebijakan ini atau kamu melawan negara, padahal bisa saja seorang netral atau punya kritik sebagian. Logical cara menghindarinya, kenali bentuk sesat pikir, fokus pada argumen, evaluasi premis secara kritis, jangan terburu-buru mengambil keputusan, gunakan logika secara formal jika memungkinkan seperti silogisme atau deduksi yang sah. Terima kasih.